والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat taufik dan hidayahnya yang selalu kita rasakan kehadirannya. Mudah-mudahan berkah rahmat, taufik dan hidayahnya senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertemuan pertama sekali lagi saya juga minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf, atas segala kesalahan tutur kata, perilaku sengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebaliknya, sebelum panjenengan memohon maaf atau mungkin tidak memohon maaf, saya secara terbuka sudah memaafkannya secara tulus, ikhlas, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita antar sesama dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mohon maaf itu adalah ciri khas dan sekaligus memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki pertemuan pertama saya belum memulai dari kitab Komik Tubian. Saya dahulu ada acara tahlil di rumah atau sedahulu itu saya buka HP-nya Ustaz Hasan, itu sudah agak malam, dan sekarang saya tidak bawa kacamata. Bebas mawon. Mohon maaf itu adalah karakteristik umat Islam sekaligus menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah panjenengan sedaya untuk memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegeralah panjenengan sedaya memohon ampunan dari Tuhan, dan bersegeralah panjenengan sedaya berlomba-lomba untuk mencapai surga Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, surga Allah arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga Allah itu seluas langit dan bumi. Kalaupun itu dikalikan panjang kali lebarnya, panjenengan boten saged ngitung ombone langit dan ombone bumi sampai niku. Ombone surga niku panjenengan saged mbayangaken. Karena itu nek ndonga nggih pun ndonga supaya panjenengan kiambak sing masuk surga. Karena itu di dalam Islam dia anjurkan Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina. Kanca-kanca kula panjenengan sedaya, sedulur-sedulur panjenengan sedaya itu juga didoakan. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kula panjenengan sedaya pun dipundhut oleh Allah
yang seversi, yang seiman. Didoakan, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubihim ghillan, dan ya Allah jangan Engkau jadikan di dalam hati golongan yang itu ada kebencian alladziina amanu, pada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang sesama beriman itu sedulur, bagaikan satu lidi yang digabung menjadi satu utuh. Jadi kalbunyan wahid, seperti satu bangunan yang utuh. Jadi sampai masa depan surganya, kalau panjenengan saya saling mendoakan. Jadi berdoa kepada kita sendiri, kepada kedua orang tua, dan termasuk kepada seluruh umat muslim yang seiman yang telah mendahului kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dan mudah-mudahan dimasukkan di dalam surga. Diampuni dan dimasukkan surga itu satu paket. Kalau dosanya diampuni berarti dosanya pun kecil. Kalau dosanya pun habis, masuk surga. Jadi rumusin mohon maaf dulu dumateng Allah, nyuwun ngapura rumiyin dumateng Allah, lan dumateng sesami. Panjenengan nyuwun ngapura dumateng Allah niku rumus yang luar biasa. Napa malih panjenengan sampun mantun poso Ramadan sampai Idul Fitri, insyaallah sudah fitrah suci. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga itu memang disiapkan khusus dumateng tiang-tiang ingkang bertakwa. Berarti jumlahnya wadah, sing takwa iki wadah. Tapi level ini nggih benten-benten. Keranten mengaten Allah menyiapkan surga itu seluas itu. Diprediksi apa pengiran gawe surga umum luas-luas. Apa kira-kira makhluk yang mau ditampung di dalam surga itu? Banyak sekali, insya Allah banyak. Tapi masuk ini urut berdasarkan kualitas takwa kula. Sinten sing masuk pertama boten sumerep, bisa jadi orang yang tidak diperhitungkan di dalam dunianya, itu bisa jadi maksud yang pertama. Boten saged. Kalau panjenengan saya kan boten saged mengetahui kualitas ibadahnya seseorang, boten saged ngremehkan. Boten saged ngremehkan. Al ya'riful wali illal wali. Jadi wali itu sing roh kejaba nggih. La ya'riful wali illal wali. La ya'riful wali illal wali. Jadi wali itu sing roh, itu sendiri orang-orang itu yang kategori wali. Sing roh iki wali ya, Pak. Utawi la ya'riful wali illallah. Wali itu sing mengetahui hanya Allah. Nek kula nggih percaya sing nomor loro niku. Nek wali itu tidak akan bisa diketahui kecuali wali yang lain. Ngoten. Pura-pura jadi wali lalu kemudian mengetahui bahwa itu wali. Kan bisa jadi pura-pura jadi wali lalu dia mengetahui si A itu kira-kira wali. Dan berikut juga tentang kiai sini unik tapi ini bukan populer. Dan panjang kiai duha. Kiai duha itu pekerjaannya mancing laut selatan. Mancing, pekerjaannya mancing. Jadi mancing itu ketemu kali Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Mandek teng pinggir ini tiba-tiba sudah di tengah laut. Pekerjaannya nopo mancing. Supaya nopo? Supaya orang lain mengetahui hanya pekerjaannya mancing. Tapi janjani pun tugas haki ini pun ini mereka ngerekso keamanan pantai selatan. Nah urusannya kali Nabi Khidir mesti urusannya angin, kali urusannya air.
Kalau sampun dibocori Arbin nek ono angin gede sing kira-kira ngidap-ngidap itu menakutkan, utawa ono air bah yang luar biasa, cukup panjenengan adzan mau adzan tapi sing serius yang khusyuk sahabat. Ini nek angin kuatir sampai pohon ini melekat di bumi saking baterai angin, adzan sekilas langsung sampai pulih. Ini bocoran itu, bocoran. Itu kalau ditakdir ini ketemu Ustaz Khairul Anam, ngantos saat ini bel WA gitu ketemu di Ustaz ini. Tapi Ustaz ini dia, kayak menurut pembicaraan spiritualnya luar biasa. Ini sohib qaribnya yaitu Tuhan. Jadi beliau itu mimpi karena cita-citanya itu sakit, pengen tidur 3 hari semalam, bukan pengen melek. Pada umumnya kan pengen melek, tapi beliau itu pengen tidur sehari semalam, 3 hari 3 malam. Dicoba pagi tidur, siang pun bangun. Coba lagi pagi tidur, sore pun bangun. Pagi tidur, malam pun bangun. Perkembangan itu dan sampai bisa 3 hari 3 malam. Akhirnya pun ketemu Kiai Thariqah, Kiai Badarhan itu Pakulan, saya sampun tentang makam Badarhan ini Kiai Thariqah. Saiki awakmu golek daun kimia. Kimia ini kaf, mim, ya, alif, hamzah. Apa yang daun kimia ini? Pokoknya golek ciri-ciri ini apa ya? Ya golek ono dhewe nek tak dudu ciri-cirine lah gampang. Nek sampun ketemu daun kimia itu, nanti jangan diminum dengan air. Kalau itu diminum dengan air, kamu akan menjadi orang yang terkaya di dunia. Nek sudah terkaya di dunia, potensi sombong. Ojo. Yang kedua, nek wis ketemu daun kimia itu, ojo mbok minum dengan madu saja. Nek mbok minum dengan madu saja, kamu akan menjadi seorang yang alim sedunia. Nek wis kadung alim sedunia, kamu berpotensi sombong. Ojo. Utawa ojo mbok minum daun kimia itu karo susu, air susu. Nek mbok minum dengan air susu, kamu akan menjadi tabib yang paling tersohor di dunia. Dan ini juga akan menjadi orang yang sombong. Ojo. Dan seperti ya, minuman daun kimia itu ketiga-tiganya campuran air biasa, air putih, air susu, air minum. Terus pikirannya sing di daun kimia ini. Akhirnya bicara. Kira-kira sudah dapat 15 hari ketemu dengan seorang tua yang tidak diperhitungkan. Sudah sepuh. Tiba-tiba diberi lagi kawanan daun. Betul eling. Nah ini daun kimia apa daun apa ini betul eling. Ditaruh di sakunya untuk menghormati yang cepat. Satu saat beliau berwudu. Ini kanca kula sing ketemu sekali langsung jadi sohib qarib. Saat ini ceritanya pun hilang. Bel kula WA menurut saya. Lajeng saat sampai pun ketemu niku wudu, tiba-tiba daun yang ditaruh di saku niku napa niku runtuh niku. Jatuh di bawah, kena percikan air ini. Percikan airnya langsung berwarna kuning-kuning. Agak ragu, kemudian diambilkan air, dijatuhkan di daunnya itu, warna semakin kuning. Ragu, akhirnya daun itu dimasukkan di dalam kamar mandi yang besar. Satu kamar mandi itu sudah langsung seret berubah, warnanya kuning. Nah, kemudian diambil itu sudah kental gitu seperti apakah ini emas? Akhirnya daun itu diambil lagi. Begitu diambil sudah hilang.
curiga lalu dimasukkan dalam kolam yang luas, satu kolam itu berubah warna menjadi emas. Diambil itu sudah padat. Akhirnya beliau di rumah juga punya tambak yang sangat luas, dimasukkan di situ juga. Akhirnya jadilah itu ternyata emas. Ini kira-kira yang dimaksud badal waktu cokol. Kira-kira ini kalau hanya diminum dengan air saja, dia akan menjadi emas akan menjadi orang yang terkaya sedunia dan membuat sombong. Akhirnya tidak tergoda oleh itu, diambillah daun kimia itu, dibawa pulang dan disediakan satu gelas air putih. Lalu daun itu dimasukkan, dicampur dengan madu. Ketika dimasukkan di dalam air putih satu gelas, sudah berwarna, sudah jadi emas. Lalu dimasukkanlah madu, agak berkurang, agak cair. Dimasukkan yang terakhir susu. 3 pertemuan itu, jadi daun kimianya itu kemudian seret hilang. Mana dicarinya? Hilang ketika menyatu dengan 3 perpaduan air. Diminumlah. Dan orangnya luar biasa alimnya. Saya sampai terkagum-kagum. Beliau ketemu saya di Panjen, ketemu pertama seperti ada pertemuan yang sangat hangat, ahlan besar dan betul. Saya rasa itu seperti orang yang sudah akrab dengan saya. Begitu setelah salaman dan berpelukan, lalu saya anjingan dalam putih. Saya Magelang. Kalau Magelang itu berarti saya nggak kenal gitu. Saya pikir sudah akrab dan kenal seperti tempat akrab saya pernah ketemu. Ternyata memang belum pernah. Disitulah akhirnya cerita-cerita saya mohon mampir terus di rumah. Akhirnya ke rumah di sini pakai kendaraan itu apa itu sepeda motor tahun 75 kan biasanya, yang warna merah yang virgonya yang bunder, wasik. Jam 7 pagi sampai jam 2 malam. Selama jam 7 pagi sampai jam 2 malam itu kalau itu istimak merungok nih mawon boten ada komentar sedikit pun, istilah pun ikut berbicara betul. Merungok nih mawon cerita dan bicara tentang itu. Alimnya luar biasa. Lalu yang namanya keluarga juga istri termasuk. Waktu saya sedikit istirahat dari mendengarkan itu bertanya, itu siapa Mas? Belum pernah kenal, kok sampai jam 2 malam? Agak sedikit khawatir era-era sudah lama ini. Kira-kira sebelum turun. Terus saya keluar dari kamar baru berbicara itu beliau bertanya, apa Ustaz? Gak usah khawatir dengan saya. Aku juga butuh dunia. Orang butuh dunia, ora gelem diwenehi dunia. Dan kalau kaget, malu saya. Padahal saya bicara itu di kamar pelan-pelan begitu. Kembali lagi ke ruang tamu, jagomi beliau. Dia bertanya itu, aku juga gak butuh dunia. Ya ora gelem diwenehi dunia. Ya aku sakmene kebutuhanku ya sakmene. Sampai tukok nih kendaraan aku juga dulu. Aku wis seneng kayak gitu. Jadi orang itu luar biasa. Terus setelah itu banyak sekali beberapa isyarat termasuk corona itu. Saya di Ustaz, dengar enggak dentuman suara tadi Pak? Dentuman apa? Saya nggak pernah dengar. Tidak dengar Ustaz. Berarti sampai tidur terus. Itu dentuman ini bukan suara fisik tetapi isyarat. Iki dunia ini harus ono bilahi besar tanpa terkecuali. Bilahi nopo ya? Ya kita lihat saja. Itu kira-kira 1 bulan berikutnya ada corona yang enggak selesai. Itu luar biasa. Tapi sampai sekarang betul sakit. Kalau betul sakit hubungi WA betul sakit. Itu betul.
sudah janji dengan saya ngejak rekreasi ke dalemipun Kiai Tuhan, lalu nanti saya diajak ke mancing. Kalau kalian guyon, kalau wedi, mancing mereka naik kendaraan apa? Yes, tiba-tiba di tengah laut dan saya takut saya nggak bisa renang. Tahu kita sampai ya Allah, kalau tinggal tahu kita dengan ya Allah. Ini artinya ada orang-orang yang kelas seperti ini, kelas luar biasa, gak butuh dunia, gak butuh bondo, nek perundunya tiba-tiba ada. Pekerjaan ini namun sholat, pekerjaan ini namun sholat, setiap saat sholat terus ngantos malam. Jadi kalau dijak sholat beliau ini betul kuat, sujud ini sawi, urusannya urusan sholat tok nih, urusannya namun urusan sholat tok. Tapi alim luar biasa. Beliau pernah menjadi tabib terkenal di Magelang itu. Kemudian ketika sudah bis-bis datang dari berbagai kota itu, saat itu muncul ada rasa benih-benih kesombongan. Akhirnya pun ditinggal. Jadi orang-orang yang sekian ratus mencari setiap hari datang itu, di mana Ustaz Anwar ini kok gak pernah ada. Meninggalkan diri supaya dalam rangka menghilangkan rasa takabur. Soalnya saat itu sudah populer banget. Jadi aspek ketabibannya juga muncul, aspek kealimannya juga muncul, dan aspek kekayaannya juga muncul. Semuanya ditinggal. Akhirnya pun balik, kira-kira sudah sekitar 1 tahun balik kembali. Bali sudah tidak ada semua. Tamu-tamu yang datang bertonggo itu pun hilang sebenarnya. Jadi luar biasa. Beliau masih muda, seusia saya, tapi wajahnya itu memancar. Memang pekerjaannya sholat saja kan. Di dalam hadis qudsi itu, man adani waliyan, sapa wong sing memusuhi kekasihku, waliku kata Allah, faqad adzantu bil harbi, maka akan aku balas dengan perang. Ya perang oleh Allah, sapa sing wali. Jadi dijaga betul oleh Allah. Kenapa? Karena ma taqarraba ilayya, karena dia adalah hambaku yang senantiasa mendekatkan kepadaku, mimma faradu anhu ilaihi, dari apa yang telah aku fardukan. Dia adalah hambaku yang selalu mendekatkan dirinya kepadaku melalui amalan yang telah aku fardukan, dan amalan yang aku fardukan itu adalah amalan yang aku cintai. Jadi pengen jadi wali, sholat senopo mawon sing difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala aja ditinggal. Niku pesan beliau. Semua yang difardukan, terutama sholat, niku harus top. Jadi wali itu berapa kali? Wali itu lahir dari sholat fardu, dan wali itu lahir dari sholat sunnah. Jangan bayangkan wali itu bisa kados wali sama jangan. Jadi wali itu versi ini kan. Kalau kalanya wali itu sih gak ketolong belas. Ya orang ahli nomor gitu, tapi kekasih Allah. Waliyun itu tersebut kekasihnya Allah. Yang kedua, wa ma yataqarrabu ilayya bin nawafil. Karena dia itu adalah orang hambaku yang betul-betul ingin mendekat kepada bin nawafil melalui hal-hal yang disunahkan. Hatta uhibbahu, saking seringnya dia menjalankan kesunahan itu sampai aku mencintai dia. Jadi kelasnya masih kelas fardu tadi yang lebih hebat. Soalnya kalau panjenengan sudah menjalankan fardu, itu pasti dicintai oleh Allah, karena amalan fardu itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Sapa wong sing menjalankan fardu dengan luar biasa pasti dicintai oleh Allah, karena amalan fardu itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah.
Yang kedua, sapa wong sing mengamalkan kesunahan-kesunahan, maka dia akan dicintai oleh Allah, tetapi melalui satu proses. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Sampai kapan? Dia harus istiqomah sunnah. Fa'idha ahabtu, kalau saya sudah mencintai orang seperti ini, kata Allah di dalam hadis qudsi itu, ya. Fa'idha ahabtu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai orang seperti itu, kana sam'u, maka pendengarannya dia alladzi yasma'u bihi, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang itu dari lewat pendengaran. Kalau sudah memberikan petunjuk itu ya, terhapus semua. Jadi isyarat-isyarat langit yang tidak pernah bisa didengarkan oleh orang biasa, kalau kekasihnya Allah itu terus terbuka semua. Itulah sebenarnya apa yang disebut dengan al-wali, kekasih Allah luar biasa. Dan kekasih Allah itu pasti orang yang paling dipanggil oleh Allah di saat yaumul qiyamah itu dengan orang yang diprioritaskan oleh Allah. Jadi gampang ngelakoni fardu dan ngelakoni sunnah. Gak ketara nih. Jadi wali kami illa la ya'riful wali illa wali, la ya'riful wali illa Allah. Wali itu gak ana sing kecuali Allah. Wali itu gak ana sing illa nafsi, kecuali awake dhewe. Berarti awake dhewe lho bahwa awake dhewe dadi wali. Nek wis dadi wali tenan rasa. Soalnya nopo mawon kerentek hati, apa saja yang didengar di Mekah sana ada kejadian apa? Tidak bisa. Di Mekah sana ada kelihatannya mata ini bisa langsung tajam melihat. Di Mekah sana ada kejadian apa? Hati ini bisa menggerakkan dan bisa datang ke sana. Kakinya. Jadi karena semua sudah diberi petunjuk. Sam'ahu wa basaruhu wa yadahu, tangannya. Gerak nopo pengen nopo itu. Ini kalau sudah menjadi waliullah, kekasih ini berat sekali. Singro cici wali yang lain, loro Allah sendiri yang tahu. Ya ketika apa itu ini kroso. Tapi waktu diceritanya dia mulia, nah diceritanya mulia bisa hilang mana? Karena tunggu takabur. Balik lagi, dan sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Surga itu dipersiapkan hanya orang-orang yang bertakwa. Sopo sih orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Orang takwa itu siji, cirinya adalah orang yang selalu mendermakan hartanya, sebagian hartanya, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Kan duwe opo-opo belas itu ya sik gelem sedekah, luar biasa. Gak punya apa-apa sama sekali, itu masih menyempatkan ada sesuatu yang disedekahkan kepada orang lain, mendermakan. Ukurannya berapa tidak penting, tapi keikhlasan ini yang luar biasa. Titik ikhlas luar biasa, nopo malih kathah ikhlas. Hebat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhimin al ghaid, orang-orang yang bisa menahan amarah, gak gampang emosinan, sabar. Wal kadhimin al ghaid. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang yang gampang memberikan maaf kepada orang lain. Nek ciri ini pun enten dengan panjenengan sedaya. Karcis masuk surga sudah di tangan panjenengan sedaya. Kan gampang nih, mendermakan sebagian harta kepada orang lain, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit.
menginfakkan harta itu, kata Rasulullah, yang paling afdol pertama kali adalah untuk keluarganya. Itu menginfakkan itu. Siapa ya Rasulullah yang paling afdol dan paling derajat yang paling utama menerjemahkan harta itu? Kepada keluarganya. Ini pertama. Naik keluarga ini pun cukup. Jadi panjangan ngopeni keluarga ini pahala ini luar biasa. Ini diniati, nanti niat yang tulus di hadapan Allah. Yang kedua, kadhiminal ghaidh, mengendalikan amarah itu ternyata juga menjadi karcis masuk surga. Wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan kepada orang lain. Mengendalikan amarah dan mudah memaafkan kepada orang lain, inilah yang penting digarisbawahi. Karena dalam konteks ajaran Islam begitu mulianya perbuatan ini, mengendalikan amarah dan mudah memaafkan kepada orang lain. Tapi dalam konteks sosial kadang-kadang malah justru sering dihina. Licik apa? Didik maafkan kawan ini kawan. Kok gampang memaafkan, enak banget. Apa awam kawan tak rewangi. Didik memaafkan, didik sabar muncul. Mesti dimarahi dulu, itu kesalahan. Inilah yang terjadi dalam konteks masyarakat, bahwa mengendalikan amarah dan mudah memaafkan kepada orang lain ini dianggap perbuatan yang lemah. Tetapi di dalam Islam perbuatan yang mulia. Perbuatan yang mulia. Karena itu dalam pepatah Arab ada al-insanu la yu'ti illa mala. Menungso itu orang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali lewat hartanya. Harta apa itu? Al-mal, jadi harta yang bersifat fisik. Ada al-mal al-infiali, harta yang bersifat psikis, moral. Nek duwe harta, jadi perkara diberikan harta itu sebagian. Kalau punya makanan, maka berikanlah sebagian makanan. Tapi kalau punya kemampuan untuk mengendalikan emosi, kalau punya kemampuan untuk memberikan maaf kepada orang lain, kesanggupan untuk memberikan dan mudah memberikan maaf kepada orang lain, itulah harta yang tinggi. Jadi oleh karena itu, panjenengan memaafkan itu artinya al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang ada di atas itu lebih apik tinimbang tangan yang ada di bawah. Atasipun al-yadul ulya itu al-munfiq, orang yang memberikan nafkah, orang yang menginfakkan hartanya. Jadi menginfakkan harta, kekayaan, moralitas yang mudah memaafkan kepada orang lain, itu berarti orang yang mudah memaafkan kepada orang lain itu adalah orang yang kaya. Jadi itu bondo fisik, tapi bondo psikis, kekayaan moral. Jadi harta yang fisik juga itu dianggap sebagai harta. Berikan. Islam juga menyuruh kepada kita harus kaya, kaya materi dan kaya imateri. Imateri ini moral. Itu ada yang jauh lebih besar. Karena itu kalau Islam mengatakan seperti itu, berarti orang yang sabar dan orang yang mudah memaafkan kepada orang lain itu bukan berarti licik, bukan berarti yang lemah, bukan berarti yang lembek, tetapi orang yang punya confidence karena dia memiliki sebuah moralitas yang luar biasa dan memberikan kemudahan dan kesanggupan untuk memaafkan kepada orang lain. Ini berarti orang yang sangat luman, orang yang dermawan yang luar biasa. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa sehingga setiap saat dan setiap waktu dia bisa bersedekah kepada orang lain. Lewat nopo sedekah itu? Lewat kesabaran, lewat kemampuan untuk mudah memaafkan kepada orang lain. Gak usah nunggu ditenon oleh sampean. Gak nyuwun, gak ngapuron di aku, gak njaluk ngapuron.
gak bakal. Pokoknya opo, betul. Hidup itu gak sepertinya kalau diikat oleh menjadi sulit hidup itu. Kenapa? Karena diikat dan diciptakan oleh diri kita sendiri. Padahal begitu mudah. Allah itu adalah pencipta yang sangat mudah memberikan maaf. Seberapapun dosa, sebesar apapun dosa, kalau dia itu sudah bertobat di hadapan Allah, sudah akan aku ampuni dosa. Kalau Allah saja mudah, kok kita itu seakan-akan lebih hebat dari Allah. Nek gak tekor di rumah, gak bakal. Luar biasa. Dan jangan menjadi seperti itu. Kita harus betul-betul karakter dan sifat-sifat Allah memang harus di. Jadi al-kadzimin al-ghaib wal 'afina 'anil nas ini identik dengan apa yang disebut dengan as-sabr, sabar. Tapi juga bukan sabar yang banyak dibicarakan oleh masyarakat, yang diartikan bahwa sabar itu adalah sikap apatis, sikap yang lemah tak berdaya. Padahal yang disebut sabar itu adalah orang yang sanggup memikul beban, sanggup memikul kewajiban-kewajiban beban yang diperintahkan oleh Allah, beban yang diperintahkan oleh Allah dan beban yang dilarang oleh Allah. Wong sing gelem nglakoni perintah dan menjauhi semua larangannya, beban itu dilakukan, maka itulah orang yang sabar. As-sabru 'ala tha'ah. Yang paling berat ini. Jadi sabar itu artinya orang yang sanggup memikul penderitaan. Apakah perintah Allah itu menderitakan kita? Ya memang menderitakan. Berat kan? Subuh-subuh adem-adem bukan wudu, menyentuh air berangkat di masjid. Kan yang enak orang sing gak sholat ya. Santai orang. Santai tidak melakukan apa-apa kan sudah. Coba panjenengan hitung berapa perintah Allah yang diperintahkan kepada kita. Poso, enak-enak. Ini wong dikon luwi, kon lapar. Apa maksudnya pengiran? Kan gitu kan. Jadi semua perintahnya berat. Kalau panjenengan masih merasakan bahwa perintahnya itu membebani terus, maka panjenengan mulai riyen ngatosan ini sediarane mukallaf orang yang dibebani. Jadi panjenengan jangan merasa bahwa ini beban. Kalau orang yang sabar itu sanggup memikul beban, berarti sudah tidak ada lagi beban. Sebab begitu panjenengan sanggup memikul penderitaan dan beban ini, maka dibalik penderitaan dan beban yang diperintahkan oleh Allah dan dijauhi kepada kita atas larangan-larangannya, itu kenikmatan yang luar biasa. Karena itu disindir di dalam surah An-Nisa 104. In taqumu ta'lamun, jika engkau wahai orang-orang yang beriman merasa menderita, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, sesungguhnya wong-wong kafir itu yang merasa menderita seperti penderitaan yang kau rasakan itu. Itu didiskusikan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 104. Jika engkau wahai orang yang beriman merasa menderita, maka sesungguhnya orang kafir pun juga merasakan penderitaan seperti yang merasakan itu. Apa perbedaannya? Kalau engkau merasa menderita karena menjalankan beban atas perintah dan untuk menjauhi segala larangannya, itu menderitamu. Tetapi di balik penderitaan menjalankan perintahnya, itu ada ar-rafah, kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kalau penderitaan yang dirasakan oleh orang kafir adalah penderitaan karena membangkang perintah Allah, jangan dianggap mereka tidak menderita sepanjang hidup. Kita santai-santai, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tapi di balik tindakan itu menderita seumur hidup. Karena memang sudah diputus rahmatnya oleh Allah.
Tapi panjenengan merasa penderita karena nglakoni perintah itu, di balik itu kebahagiaan seumur hidup. Kalau panjenengan sudah merasakan di balik perintah Allah itu ada nilai-nilai kemanfaatan yang luar biasa, panjenengan boten purun memisahkan perintah itu. Saking nikmatnya. Panjenengan sujud, berdialog, curhat di mata Allah, begitu nikmatnya di hadapan Allah. Kalau sudah merasakan getaran kenikmatan itu, panjenengan boten purun melepaskan perintahnya. Karena itu ayat itu dilangsungkan wa tarjuna minallah. Perbedaannya wahai orang mukmin, engkau masih bisa mengharapkan rahmat dari Allah sepanjang kehidupan itu. Mala yarjuna, tidak sebagaimana orang kafir yang mereka tidak ada lagi harapan di hadapan Allah. Sudah putus. Seperti HP, kalau baterainya sudah habis, selesai. Nek panjenengan baterainya wis habis, bisa dicas lagi. Itulah rahmat Allah. Karena itu wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumul kafirun. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Dan sesungguhnya tidak ada umat manusia yang berputus asa kepada rahmat Allah kejaba namun wong-wong sing kafir. Diputus oleh Allah, tidak ada harapan. Karena itu makna hidup menjadi tidak ada. Hakikatnya pun hidup itu adalah harapan. Harapan itu bahasa Arabnya adalah asa. Hakikat hidup adalah harapan. Hakikat hidup adalah asa. Panjenengan memutus hidup berarti memutus harapan. Memutus harapan berarti memutus asa. Berputus asa. Panjenengan berputus asa dari rahmat Allah itu hakikatnya memutus kehidupan. Ketoknya secara fisik hidup, tapi hakikatnya sampun meninggal. Artinya pun berpecah. Fisiknya pun ketoknya urip, tapi menderita terus hidupnya karena tidak ada rahmat dari Allah. Janjane pengen mati, tapi gak mati-mati. Nek urip di menderita karena dia membangkang dari perintahnya, pengen mati gak bisa mati. Ini berat sekali. Nek panjenengan hakikat hidup adalah harapan. Karena panjenengan selalu mengharap asa, mengharap rahmat Allah. Itulah sebenarnya hakikat. Karena itu kalau panjenengan nggak boleh memutus harapan. Karena suatu ketika Rasulullah juga pernah diskusi dengan para sahabatnya, para sahabatku, kita sebagai manusia telah diberikan keistimewaan oleh Allah membebaskan Makkah, yang disebut dengan Fathu Makkah. Meski demikian, Allah masih berjanji kepada kita, tidak lama kemudian kita akan bisa menaklukkan dan membebaskan Persia dan Romawi. Ini negara-negara gede itu. Akhirnya di tengah-tengah pembicaraan itu muncul orang Yahudi yang tidak beriman. Rasulullah, sombong kamu, sombong sekali kamu. Kamu hanya seorang pemimpin yang mengenali orang Mekah, mengenali orang Madinah dan Hijaz, tapi cita-citamu sudah setinggi langit akan menaklukkan Persia dan Romawi. Bekal apa yang kau andalkan di situ? Saat itu Rasulullah terbungkam dan tidak bisa menjawab sama sekali. Dalam bahasa agama disebut dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada. Jadi Rasulullah betul sakit bergeming, nggak bisa menjawab apa-apa. Dan saat itu terlintas di dalam batin Rasulullah, apakah Allah tidak berpihak kepada saya? Apakah aku sudah ditinggalkan oleh Allah? Ada perasaan sedikit seperti itu. Turunlah ayat di surat Al-Imran ayat 26. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dungo, wahai Rasulullah, berdoalah kamu dengan tauhid, menajamkan tauhidmu. Allahumma ya Allah, doa Malikal Mulki, engkau adalah pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkau akan memberikan kekuasaan. Bayangkan Persia dan Romawi yang besar itu, engkau sing memiliki kekuasaan. Engkau akan memberikan kekuasaan itu mimman man tasha, kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzilul mulka mimman tasha, sebaliknya engkau akan mencabut kekuasaan itu dari orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau akan mengistimewakan, memuliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, sebaliknya engkau akan merendahkan dan menghinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah agenda kebaikan untuk orang yang beriman. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau kuasa atas segala sesuatu. Dan di tanganmu lah ya Allah agenda kebaikan untuk orang yang beriman, yang perlu digarisbawahi. Biyadikal khair. Kenapa kita masih ada curiga dengan Allah? Kritiknya Allah kepada Rasulullah, kenapa engkau masih curiga? Kenapa engkau masih sedikit ada muncul? Apakah Allah tidak berpihak kepada saya? Engkau angkat, saya angkat engkau di dalam peristiwa Isra Mi'raj, di dalam rangka meneguhkan kenabian, bahwa engkau adalah Ra'isul Anbiya, pemimpin para nabi. Aku angkat engkau di Isra Mi'raj itu agar semua nabi mengakui bahwa engkau adalah seorang utusan yang paling aku cintai. Sehingga kan mengimami para nabi-nabi Rasulullah saat Isra itu diteguhkan oleh Allah. Kenapa engkau masih curiga kepada saya? Bahasa sederhananya itu, turunlah kemudian surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha, demi waktu malam tatkala sudah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka, Rasul, Tuhanmu gak mungkin meninggalkan kamu. Wa maqala, apalagi membencimu. Kena pirang perkara, kamu itu Rasul yang paling aku cintai, yang saya utus. Saya teguhkan kamu di hadapan para nabi. Gak mungkin aku itu meninggalkan kamu. Kenapa pikiranmu sudah mulai ada, apakah Allah tidak berpihak kepada saya? Gak mungkin aku meninggalkan kamu, apalagi membencimu, Rasulullah. Walal akhiratu khairun laka minal ula, yang akhir ialah Romawi. Kemenangan Islam atas Romawi itu jauh lebih baik minal ula, dibandingkan yang awal di Persia. Persia itu nanti sudah dikuasai oleh orang Islam. Tetapi kalau Romawi itu nanti juga akan dikuasai oleh orang Islam. Sekalipun tatkala orang Islam menguasai Romawi, ini Rasulullah pun boten-boten. Sebab Romawi itu dikuasai saat berada di eranya di dinasti Utsmaniyah. Tepatnya adalah Muhammad Sultan Utsman. Kata di dalam ayat itu sudah diprediksi oleh Allah, walal akhiratu, sing keringku Romawi yang lebih dasar itu lebih hebat dibandingkan yang Persia. Minal ula. Wal saufa yu'tika rabbuka, dan Tuhanmu kelak akan memberikan kepadamu sebuah anugerah ya Rasulullah. Fatal itu, dan engkau akan puas menerima itu sekalipun engkau sudah tidak ada, tidak di dunia lagi, tapi di akhirat. Rasulullah sudah meninggal, tapi Rasulullah tahu dan Rasulullah akan merasa bangga, sebab di alam barzah itu ruh. Ya, alam barzah itu era di antara dua era. Tapi momentum di alam barzah itu adalah orang yang sangat tajam, doanya tajam, matanya tajam, telinganya tajam. Jadi sangat tahu apa yang dilakukan oleh orang yang hidup. Doanya juga luar biasa mustajabah. Tapi
panjenengan ketika di makam nggak boleh nyuwun doa kepadanya, memohon kepada yang bersangkutan untuk bersama-sama memohon ke sana. Jangan panjenengan mohon sesuatu kepadanya, karena yang ada di barzah itu luar biasa tajam doanya. Kita datang kepada aulia, kita datang kepada orang yang soleh, ulama, termasuk orang tua kita sendiri. Kita datang kemana-mana, orang tua kita tidak pernah diziarahi, tidak boleh. Orang tua kita itu walinya wali. Walinya wali itu sebentuk apapun orang tua kita itu doanya paling mustajabah kepada kita. Jadi ditata, aku punya hajat, diajak bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu. Jadi disitulah sebenarnya al-kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Kekuatannya seperti itu. Orang yang sabar tadi, lalu kemudian orang yang tidak berputus asa, sabar dan mudah memaafkan kepada orang lain, itu akhirnya melahirkan kesabaran dan melahirkan orang yang tidak pernah berputus asa. Termasuk jiwa saya, dikritik saya langsung emosi. Harus berlaku. Termasuk Pak ini kan sering kritik saya, langsung emosi. Berarti keliru saya itu. Tapi itu dipraktekkan. Memang semua orang mudah tersulut. Tapi harus dipraktekkan. Oh, itu perintah Allah. Al-afina alinas, mudah memaafkan. Karena itu ketika itu ojo gampang ono rasa suudzon. Rasa suudzon kepada Allah. Karena itu kita dianjurkan membaca tasbih 33 kali. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tidak ada sedikit pun dugaan negatif saya kepada karena Engkau Maha Suci, Engkau bersih, Engkau suci. Sedikit pun ya Allah tidak ada kelemahan pada dirimu. Karena itu aku mohon maaf. Aku akan mengikis seluruh dugaan-dugaan negatif kepadamu. Aku baca tasbih setiap habis sholat 33 kali di sunat. Itu peristiwanya ini. Wadduha wal laili idza saja. Setelah itu dikritik oleh Allah. Gak mungkin pengiranmu itu meninggalkan kamu, apalagi membenci. Wes tak kayak ajan bahwa Persia nanti engkau kuasai, Romawi engkau kuasai, ternyata dikuasai. Terus ayat berikutnya, dan aku akan kelak nanti berarti bukan saat itu. Kelak itu setelah Rasulullah meninggal, Romawi nanti akan aku pasrahkan dan limpahkan kepada Islam. Tapi di bawah kekuasaan dan pengaruh orang Islam yang bukan generasimu, ialah generasi Utsmani. Yang kita tonton ketika puasa itu apa itu? Utsman jam berapa itu? Itu peristiwa penguasaan Romawi luar biasa. Wajadaka dhalan fahada alam yajidka yatiman. Kenapa lagi terus ya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Setelah panjenengan tasbih 33 kali untuk mengikis dugaan panjenengan sendiri tentang kejelekannya Allah, dikikis sedikit pun, gak ada dugaan negatif, dihilangkan. Kalau itu sudah sukses ditambah dikembangkan, yang membaca tahmid, alhamdulillah, bersyukur. Jadi ad-duha itu juga gitu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Tuhanmu telah menemukan engkau ya Rasulullah bahwa engkau dulunya yatim lalu dipelihara, engkau dulunya tersesat bingung lalu fahada mendapatkan petunjuk dari Allah, engkau dulunya ailan fa'agna, dulunya miskin lalu engkau dikayakan oleh Allah. Kurang bersyukur ya apa? Harus bersyukur kamu kepada Allah. Akhirnya kemudian tahmid, baca tahmid. Alhamdulillah, iya ya Allah, segala puji dan segala nikmat milik dan engkau lah pemilik segala. Karena itu segala syukur nggak boleh dipanjatkan kepada yang lain kecuali Allah Subhanahu. Nek tahmid sudah, baca takbir, dikembangkan lagi menjadi takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hanya engkau lah ya Allah yang paling akbar di dalam kehidupan. Tiada yang mengungguli keakbaran selain engkau adalah asbar, kecil. Selain engkau adalah kecil.
karena selain engkau adalah kecil, rawe-rawe lantas, malang-malang buntung. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada yang sulit, kecil semua kecuali engkau ya Allah. Kenapa kita pesimis? Kecil semua kecuali engkau ya Allah. Karena kecil semua, maka kemudian akan membangun sebuah pribadi yang penuh energi. Jadi kalau diteorikan, dirumuskan, menggeser tradisi pesimis negatif yang ada dugaan-dugaan negatif kepada Allah, itu dikikis. Tradisi pesimis negatif dikikis dan berubah menjadi tradisi optimis positif, bersyukur tadi. Ini optimis positif itu bersyukur. Dari tradisi optimis positif dikembangkan lagi baca takbir tadi dalam rangka membangun pribadi yang penuh energi. Dan panjenengan sudah membaca itu lengkapilah dengan istighfar. Insya Allah selamat di dunia akhirat. Ini ditelaten mau diistiqomahkan ya, pun ditinggal tasbih, takbir. Ini ada peristiwa besarnya ya di sini yang perlu ceritakan kami. Mudah-mudahan kelewat serapan nih, kelewat serapan. Dia pertama, dia selanjutnya jangan kelewat. Berarti keliru saya cepat emosi dikritik itu keliru berarti itu. Maafkan aja. Orang ini kan kritik itu. Latihan dari Bapak. Olahraga. Kritik apa saran? Yang baca kita keluarga, kami mungkin yang betul keadaan korupsi kalau itu kita. Kita juga harus siap dikritik, siap dimarahi orang, sebab orang kan ada yang belum sesadar diniati saja dikritik dan dimarahi orang itu menjadi pelajaran. Apakah kita kemudian legowo betul? Ya, belajar harus legowo. Kita legowo, insya Allah sabar ini betul lemah. Jadi sabar ini. Hadis Rasul siji balik, laisatis syaja'ah bisir'ah. Wong sing pemberani itu bukan karena ya, montang-manting kesana kemari mencari musuh, bukan itu. Walakin nasyaja'ah, tetapi orang yang disebut pemberani itu adalah al-kashfu alil ghadab, orang yang bisa meredam emosinya. Itu justru orang yang paling berani Pak saya. Jadi orang yang hebat paling berani itu orang yang bisa meredam kemarahan. Kembangannya gak muring-muringan. Gak gampang muring-muring. Wes niku kunci gitu. Nek gak gampang muring-muringi, nggih awet enom, awet enom, rahmatnya banyak ya. Saking Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kula panjenengan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dan kesyukuran, dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya selamat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Pak. Sabar. Enggak usah pukul.